Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita yang bersuka cita lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Pagi hari ini mari bersama kita rayakan kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia mengasihi setiap kita dan Dia jadikan setiap kita berharga. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati kami yang sungguh bersuka cita, hati kami yang sungguh limpah akan ucapan syukur. Sebab kami menerima kebaikan-Mu, kami alami kasih dan kesetiaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya saat kami datang menyembah Engkau, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hadir pagi hari ini bagi setiap kami. Kami alami Engkau, hadirat-Mu memenuhi dan memuaskan setiap kami. Ini hati kami Tuhan terbuka bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita angkat hati kita. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita bersama, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh siapakah, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan?
siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari bersama kita angkat sembah, kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Dengan apa? Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah. Dia mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Inamaya namamu. Kami sembah Kau. Yesus. Haleluya. Inamaya namamu. Haleluya. Inamaya syatakaranamananamu. Kami sembah Kau. Haleluya. Inalamaya ralamu. Inalamaya sikaralabaralabarala. Iralamaya syatakaralabaralabar. Iralamaya sikaralabaralabaralabar. Pagi hari ini Tuhan, kami awali ibadah kami dengan kami membuka hati kami, menaikkan setiap pujian dan sembah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau sudah mengasihi kami dengan sempurna. Engkau sudah menjadikan kami biji matamu yang berharga ya Tuhan. Pagi hari ini tidak ada yang lain selain kami rindu menyembah Engkau, menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini mari bersama-sama kita membuka kedua tangan kita. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu saudaraku. Mari naikkan ucapan syukur yang tulus itu kepada Tuhan. Iralamaya syatakaralabara. Dia mengasihi setiap kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Dia menebus kita dari belenggu dosa. Iralamaya syatakaralabaralabara. Iralamaya syatakaralabaralabara. Kami sembah Kau. Kami sembah
Shata Karala Barala Barala Iralamaya Shata Karala Barala 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 Iralamaya Si Karala Barala Barala Barala. Ya, terus mari sembah Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralamaya Si Karala Barala 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 Iralamaya Shata Karala Barala Barala Iralamaya Shata Karala Barala. Dengan apa kami dapat membalas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami? Kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Selain pagi hari ini kami memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu dinyatakan pagi hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan buat setiap kami pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mau menyembah, memuji Engkau dengan segenap hati kami. Hanya kepadamu Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama-sama puji. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekarang jemaat sendiri pujikan. Mulia, katakan mulia. Kau dimuliakan pagi hari ini Tuhan. Mulia, Kau mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau
bagi berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Jemaat, angkat tangan kita bersama. Sebab Engkau mulia. Amin. Yang duduk memerintah. Tetap angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Sebab Engkau mulia. Inilah gerejamu, jemaatmu. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Lagi katakan, atas semua yang di bumi. Mari sembah Dia. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memilih menjadikan kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi kami, betapa besar kemurahan-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini, kalau kami ada bersama-sama di tempat ini, kami menyembah Allah kami yang mulia, kami menyembah Allah kami yang suci, kami menyembah Allah kami yang kudus. Biarlah dengan segenap hati kami terus mempermuliakan nama-Mu melalui setiap ujian kami, melalui setiap mulut kami. Kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bebaskan diri kita masing-masing, sembah Dia pagi hari ini. Kinawasyata karala barala barala barala, kipata karala barala 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 barala. Menyembah sebab kita tahu Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Kinawasyata labo.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oh, kami gereja-Mu, kami umat-Mu, kami pilihan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Yesus, Yesus, kita masih ada lama. Yesus, Yesus, Yesus. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, seumur hidup kami Tuhan, kami mau selalu memuji kebesaran-Mu, meninggikan Allah kami yang hidup, mempermuliakan Engkau, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami mau selalu memberikan hidup kami yang terbaik kepadamu. Sebab Engkau mulia, Engkau Allah yang suci. Mari kembalilah angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan, menjadi wujud, menjadi bukti bahwa kami mau terus mempermuliakan Engkau. Sebab Engkau mulia, yang duduk atas semuanya. Satu kali lagi jemaat. Sebab Engkau disenangkan Tuhan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Kembali angkat tangan kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah
sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Mari bersukacita bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kesetiaannya, kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu Saudaraku. Mari berapa banyak kita yang percaya, lambaikan tangan kita, nyanyikan bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sungguh kami bangga Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Janji-Mu yang selalu menyertai, itu yang kami pegang pagi hari ini. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari lambaikan tangan kita. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu saudaraku, waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan kita berserah kepadanya, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Yang percaya katakan amin. Kasih salam kanan kiri, katakan kekuatan Tuhan berlimpah bagimu. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Terus berserah kepada Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susah
siapa Bapak Ibu Saudaraku? Pada kaki Yesus serahkanlah. Nyanyikan sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Jadi suka. Setiap ratapan digantikan dengan tari-tarian. Yang percaya lagi katakan, tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Inilah janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila apa? Bila topan ganas melandamu. Semua yang berserah katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami bersuka cita bagi hari ini, sebab kami terima semuanya. Siapa yang mau berserah penuh katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh kami berserah. Kami berserah segala beban yang menindih hidupmu. Berserah, serahkanlah, serahkanlah. Kami berserah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekarang sambil tepuk tangan di atas kepala bersama. Serahkanlah, serahkanlah. Kau melihat setiap kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu. Semua beban sudah dilepaskan. Ini yang kami percaya. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Siapa yang sudah bersuka cita karena Tuhan katakan, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, Allah pemberi kemenangan bagi setiap kami yang percaya. Katakan haleluya. Yeay. Segala duka Tuhan ganti dengan sukacita bagi hari ini. Jangan menyerah pada saudaraku. Sama-sama. Bukan menyerah, hadapi rintangan ini. Kau berdiri teguh di dalamnya. Karena ku tahu hidupku ada di tangan. Semua aman di dalam. Yang bisa nyanyi sama-sama semua. Sekarang perkara dapat ku tanggung dalamnya. Yang beri kekuatan padaku bukan kata kuat kataku, tetapi oh Rohnya.
padaku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Sebab segala tentang di dalamnya yang beri kekuatan padaku, bukan hanya padaku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Oh, segala perkara dapat tentang di dalamnya yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat kadaku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku. Sekali lagi, segala perkara dapat tentang di dalamnya yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat kadaku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Pemenang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian hidup kami Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau. Teruslah mengalir untuk setiap kami, sebab Engkaulah sungai kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Ku datang kepadamu dengan seluruh rindu, hanya di dalam-Mu Tuhan jiwaku dipulihkan. Beriku hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa
Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kehidupan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dan ketika kami membiarkan hidup kami ditanam dan membiarkan hidup kami diproses sama Tuhan, Engkau sendiri mengatakan akan berbuah pada musimnya, dan daun kami tidak akan layu, dan apapun yang kami buat berhasil di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, bukan sekedar hanya mau mengenal Tuhan saja, tapi kami mau menjadi pengikut Kristus, supaya hati kami betul-betul mengerti isi hati Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, firman Tuhan kembali meneguhkan, menasehati kami, dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Seperti janji saya hari Kamis kemarin, kita akan bahas firman Tuhan berjudul terang Tuhan. Apa itu arti terang Tuhan? Apa perbedaan terang Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru? Kita mau belajar. Yesaya 60 ayat yang pertama mengatakan begini. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan, terang Tuhan terbit atasmu. Seringkali istilah ini digunakan di perjanjian lama, saya udah pernah katakan juga, ketika roh Tuhan ada di dalam manusia atau ada di kehidupan manusia, itu lebih tepatnya di perjanjian lama dikatakan ada di atas manusia. Waktu kita baca di perjanjian baru, roh Tuhan ada di dalam manusia. Terang Tuhan juga gitu, karena terang Tuhan itu adalah atribut daripada kemuliaan Tuhan. Jadi terang Tuhan datang, terang Tuhan terbit atasmu. Efesus 5 ayat 8 mengatakan begini. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Dengan kata lain, jangan sampai terang itu yang sudah ditempatkan di dalam kita pudar atau padam bahkan. Setiap kali manusia menerima Kristus sebagai juru selamat atas hidupnya, ketika Roh Kudus ada di dalam dia, salah satu tanda orang itu sudah menerima Yesus, biasanya kita bisa lihat dari mukanya. Biasanya kita bisa lihat dari ketika dia berbicara. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Itu adalah gambaran terang Tuhan yang ada di dalamnya, di dalam orang itu. Itu sebabnya Alkitab katakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Berarti bukan cuma sekali tetapi setiap hari berarti. Hari Kamis kemarin kita membahas perbedaan antara kenal sama Tuhan atau jadi pengikut Tuhan. Itu beda. Banyak orang yang mengenal Tuhan itu juga salah.
Dia bahkan mengenal Tuhan sesuai dengan apa yang dia mau kenal, apa yang dia mau pikirkan saja. Dia bukan jadi pengikut Kristus. Orang-orang seperti begitu seringkali kecewa sama Tuhan. Karena dia membentuk pengenalan sama Tuhan di dalam pikiran dia sesuai sama apa yang dia mau. Bahkan diperburuk lagi ketika dia hanya mengenal Tuhan hanya lewat khotbah-khotbah saja, sekadar khotbah-khotbah saja, tanpa pernah ngalami Tuhan gitu loh. Belum lagi nanti dia dengar khotbah ini, khotbah itu, dia makin bingung nantinya. Bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak akhirnya. Karena nggak pernah ngalamin Tuhan. Orang yang hidupnya seperti itu akhirnya membentuk sebuah pemikiran tentang Tuhan. Dan akhirnya dia berpikir bahwa ketika dia membaca ayat demi ayat dan dia tidak hidupnya dikuasai firman, dia akhirnya pengenalannya salah sama Tuhan. Dan itu sebabnya banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan ketika ada sebuah proses kehidupan. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Coba lihat Keluaran pasal yang ke-34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Waktu terang Tuhan atau cahaya Tuhan diberikan atas Musa. Ini cukup ironis dan juga indah sebenarnya dalam waktu yang bersamaan. Tetapi terang Tuhan itu ditakuti sama orang-orang atau bangsa Israel. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika dia baru menerima 10 perintah Tuhan di loh batu. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Biasanya harusnya kalau kita baca ini, orang lihat terang Tuhan, orang akan senang, orang akan diberkati, orang akan paling tidak mengagumi lah gitu ya. Tetapi yang terjadi sesuatu yang sangat-sangat justru bagi mereka itu sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan ada beberapa ayat mengatakan bahwa tolong kamu aja yang bicara sama Tuhan, jangan saya. Karena nanti ada apa-apa nih sama saya. Ya. Itu sebabnya ayat yang ke-35 firman Tuhan bilang begini. Ayat yang ke-35 Keluaran 34, apabila orang Israel melihat muka Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya. Kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Sampai-sampai harus diselubungi terang itu. Kenapa sih seperti itu? Karena gini, manusia tahu manusia itu jatuh dalam dosa. Kita sudah tahu kisah itu. Manusia dipisahkan dari Tuhan. Dan itu sebabnya ketika akhirnya manusia lari dari Tuhan saat di awal, justru memang yang mencari manusia itu adalah Tuhan. Sampai hari ini juga begitu. Jadi memang kurang tepat kalau seringkali didengungkan, ayo cari Tuhan. Tuhan cari kita kok. Harusnya kita sadar bahwa Tuhan cari kita dan Tuhan ada bersama kita. Apalagi anak-anak Tuhan. Kita tahu, kita sadar harusnya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Kita harusnya sadar bahwa Roh Kudus gak pernah tinggalin kita. Itu pemahaman yang harus dimengerti. Akhirnya orang bingung. Nah ini waktu manusia jatuh, Tuhan yang cari manusia. Dan sampai kemudian masuk ke dalam beberapa kitab setelah itu, bahkan Tuhan kasih tahu sama manusia, ayo buat mezbah supaya aku mau hadir, supaya aku mau ada di hadapanmu. Cuma ironisnya adalah ketika Musa dekat-dekat dengan semak belukar yang ada hadirat Tuhan, Tuhan bilang jangan dekat-dekat karena ini adalah tanah kudus. Jadi manusia tidak bisa manunggal dengan Tuhan karena ketidakkudusan manusia itu bisa membuat dia mati di dalam kekudusan Tuhan. Itu sebabnya kita tahu kisah-kisah itu bahwa akhirnya imam besar yang ditugaskan jadi mediator bagi manusia saat itu, hanya dia yang bisa berhadapan dengan hadirat Tuhan di ruang maha kudus. Dia pun harus menguduskan dirinya, harus memastikan menguduskan dirinya. Kalau tidak dia pun bisa mati. Bukan Tuhan bunuh manusia, bukan. Kekudusan Tuhan bisa melumat manusia. Makanya Tuhan bilang sama Musa, jangan dekat-dekat karena ini tanah kudus. Berbeda dengan waktu Kristus hadir, dia justru katakan kalimat yang serupa, dia katakan Marta, Marta, kenapa kamu ribet gitu loh maksudnya. Sama dirimu sendiri, duduk dekat-dekat seperti saudarimu Maria maksudnya. Di kakiku, belajar terima dari aku. Jadi itu yang terjadi, itu gambaran di perjanjian lama. Manusia takut untuk dekat-dekat sama Tuhan, bahkan manusia ragu-ragu ketika ada cahaya Tuhan di atas Musa. Jangan-jangan nanti kalau kami dekat, kami dilumat sama kekudusan Tuhan.
Nah sekarang pertanyaannya, Roh Kudus kan ada di dalam kita. Kok kita nggak mati? Karena karya Kristus sudah selesai di kayu salib. Dan setiap hari kita dikuduskan sama Dia. Bahkan Dia melihat kita dari kacamata kasih karunia dan Dia selalu menyatakan bahwa anak-anakku di hadapanku sempurna. Karena yang Dia lihat bukan kesalahan kita lagi, yang Dia lihat adalah karya Kristus di kayu salib yang sudah selesaikan semuanya. Dasar-dasar ini ketika kita terima dengan benar, kita hidupnya merdeka dan bahkan kita gak membuat dosa. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang cari kita akhirnya sadar bahwa di dalam kita ini harusnya kita hidup untuk berkenan kepada Dia dan itu gak perlu lagi dipaksa karena kita sudah sadar bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Dia. Nah, peristiwa ini, cahaya yang ada di atas muka Musa, ini dipertajam sama Paulus ketika dia mulai membandingkan tentang cahaya saat itu dengan cahaya yang ada hari ini. Yang ada di dalam manusia. Dia tulis dengan sangat gamblang dan sedikit vulgar. Dia tulis di 2 Korintus 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Dia katakan begini. Dan ini betul-betul dia nulisnya straight to the point. Gak ada basa-basinya udah. 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Dia bilang pelayanan kepada kematian. Terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Dengan kata lain, manusia diharuskan hidup seperti begitu dan manusia gak bisa. Manusia dikasih perintah Tuhan, manusia gak bisa lakukan. Karena belum ada penebus. Manusia pasti gagal. Manusia dikasih perintah Tuhan itu supaya manusia sadar bahwa manusia memerlukan savior atau juru selamat bagi hidupnya. Karena manusia gak bisa hidup taat dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya terus gagal. Bahkan akhirnya bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah hari ini kita taat bukan juga dengan kekuatan kita tetapi dengan karya Kristus yang ada di dalam kita. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Makanya dia bilang memimpin kepada kematian. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Itu saja kemuliaan Tuhan ada dia katakan. Sebab sekalipun pudar juga karena akhirnya mukanya Musa akhirnya pudar juga cahayanya. Cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian saat itu, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, atau saya bisa tambahkan Roh Kudus yang ada di dalam kita hari ini. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia saat itu, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran karena kita hari ini sudah dibenarkan sama Kristus. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini pada hari ini nih, kepada kita semuanya, sama sekali gak punya arti. Ini benar-benar dia vulgar ngomongnya. Dibandingin sama hari ini gak ada artinya kata dia. Gak sebanding kata dia. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, bisa pudar kok cahayanya pada saat itu. Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Dengan kata lain, Paulus lagi kasih tahu begini. Ketika anak-anak Tuhan, ketika kita ini sudah terima Yesus di dalam hidup kita, cahaya yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah bisa pudar. Nah masalahnya sekarang pertanyaan yang paling penting dan perlu kita pahami. Satu-satunya pribadi yang sanggup memudarkan bahkan memadamkan cahaya itu dan tidak terlihat sama dunia. Bahkan hidupnya sendiri gak bisa merasakan hadirat Tuhan, bahkan gak bisa tahu bahwa ada cahaya di dalamnya. Itu hanya diri kita sendiri. Sekali lagi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Walaupun kita berbuat salah dia tetap ada di situ. Dia selalu mencari kita dan waktu dia selamatkan kita, Roh Kudus ditempatkan di dalam kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi manusia bisa memadamkan cahaya itu. Dan nanti saya kasih ayatnya. Ketika cahaya itu mulai padam, gara-gara perbuatannya dia, manusia seperti itu tidak punya pengharapan. Makanya stres hidupnya. Makanya hari ini kita perlu belajar jangan cuma sekedar kenal sama Tuhan, pengenalannya salah, tetapi kita harus jadi pengikut Kristus, mengerti isi hati Tuhan. Mengerti bahwa di dalam saya ini ada cahaya yang perlu saya jaga. Saya harus hidup sebagai anak-anak terang. 2 Petrus 2, coba lihat ya, ayat 7-8. Apa yang bisa memadamkan cahaya Tuhan dalam hidup kita? Itu ketika kita tidak menjaga pintu gerbang hati.
Ketika kita tidak jaga mata, kita tidak jaga telinga, perlahan-lahan cahaya itu pudar dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya jangan anggap enteng yang namanya pintu gerbang hati. Makanya saya terus katakan hati-hati sama sosmed. Hati-hati dengan apa yang kita lihat di telepon genggam kita. 2 Petrus 2 ayat 7-8, tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Tuhan menyelamatkan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dia menderita karena melihat keadaan di sekelilingnya. Ini gambaran tentang kehidupan kita hari ini. Sebab orang benar ini, sebab kita orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, kita tinggal di tengah-tengah dunia dan setiap hari, perhatikan ini, melihat dan mendengar. Kita melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan dunia, perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwa kita tersiksa. Alkitab sudah kasih tahu, kalau kamu tidak jaga penglihatan dan pendengaranmu, kamu tidak sortir apa yang masuk dalam hidupmu, lambat laun cahaya itu bisa pudar dalam hidupmu. Bukannya berarti Tuhan tinggalin kita loh, enggak. Semua kabut dunia menutup itu semuanya, sehingga kita akhirnya nggak ngerti. Kita akhirnya tidak tahu, kita nggak sadar akhirnya ada pengharapan di dalam Kristus, ada kuasa Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan selalu bilang apa? Ketika engkau melihat sesuatu di dalam hidup ini, pastikan engkau adalah orang-orang yang percaya walaupun belum lihat aku, belum lihat karyaku. Itu sebabnya reaksi manusia di awal terhadap sesuatu yang dia lihat secara jasmani, misalnya kita takut, normal. Respon kita nggak boleh ketakutan. Respon adalah pikiran dan tindakan yang terkalkulasi. Reaksi takut itu normal dan bagus malahan. Kita harus punya emosi seperti begitu. Ada kebakaran di rumah, ada api, ya kita harus takut lah supaya kita bertindak. Tetapi respon setelah itu berarti pikiran dan tindakan yang sudah terkalkulasi, itu nggak boleh hidup dalam ketakutan. Nah, orang Kristen akhirnya hidup di dalam ketakutan, akhirnya responnya seperti itu karena terang di dalamnya padam. Padam. Cuma gara-gara hal sepele, dia tidak jaga pintu gerbang hati. Makanya jangan anggap enteng yang namanya baca firman. Jangan anggap enteng, itu lagi. Memang hanya itu. Dan itu sangat memerdekakan. Dengar firman, jaga mata, jaga telinga. Jauhi hal-hal yang membuat kita lemah misalnya. Sortir apa yang kita nonton. Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Coba lihat. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jelas. Jika matamu baik, terang semua tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, kalau terang itu sampai gelap gara-gara gak jaga mata, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena apa? Sekeliling kita udah gelap. Sekeliling kita di dunia itu udah gelap. Gara-gara gak jaga mata, gelap isi hatinya. Jangan pernah lupa ya, saya udah katakan berkali-kali, tahun lalu Indonesia nomor 1 loh di dunia. Bukan olimpiade. Nomor 1, orang-orang depan sosmed 5 jam per hari. Kecuali jemaat Nginden. Ya. Ini muka-muka baca firman semua di sini. Hati-hati aja, itu orang-orang di luar sana. Ya. Lukas 12 ayat 3, coba lihat. Lukas 12 ayat 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Hati-hati. Karena perkataan akan masuk ke dalam telinga. Dan akan terbuka nanti di dalam terang. Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Banyak orang Kristen sampai hari ini, latahnya tuh begini. Lupa sesuatu aja, aduh mati aku. Stop ngomong-ngomong kayak begitu. Oh I'm so dead gitu. Aduh stres nih aku, ngeliatin kayak begini, aduh stres nih. Ngomongnya kayak begitu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saya mau beritahu ini ya. Perhatikan ini baik-baik.
Pernah nggak ketemu orang, kita baru cerita dikit, dia udah punya cerita lebih seru dari kita. Dan dia selalu bilang gini, oh kalau aku gitu. Kita baru ngomong dikit, dia ngomong tentang dirinya sendiri dan akhirnya kita kecapean ngomong sama dia. Orang seperti itu adalah orang yang cakap berbicara, tidak cakap berkomunikasi. Ketika kita capek dengerin orang ngomong sama kita, dia hanya cakap berbicara. Karena kita capek, dia tidak cakap berkomunikasi. Tetapi ada orang yang walaupun dia ngomongnya capek, tetapi yang dengar itu puas dengarnya, orang itu cakap berkomunikasi. Saya mau beritahu ini. Pribadi yang paling sering bicara sama diri kita sendiri, itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan kata-kata umpatan, komplain, keluhan, kata-kata negatif, mungkin di saat itu kita puas. Karena kita emosi kan, kita keluarin semuanya, kata-kata seperti begitu. Diri kita yang dengar, capek akhirnya. Karena diri kita tidak bisa berkomunikasi dengan diri kita. Paham ya? Perhatikan sebaliknya. Ketika kita, walaupun dalam kondisi yang sulit, dan kita sendiri sampai seolah-olah kayaknya nggak bisa untuk mengeluarkan kata-kata seperti begini misalnya. Sampai kapanpun Pak, dengan tangisan. Walaupun sulit Pak, Tuhan Yesus itu baik. Oh dia capek untuk ngomong kayak begitu, seolah-olah dia nggak bisa ngomong. Dia katakan lagi, Tuhan apapun yang terjadi, bibirku senantiasa mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu tahu, itu kita sedang berkomunikasi dengan sangat baik dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Orang yang ngucap syukur, mungkin dia capek waktu itu ngomongnya. Waktu itu mungkin pas dia ngomong itu kayaknya gak bisa ngomongnya. Tapi dia ngomong anyway, dia katakan, dia bilang Tuhan aku deklarasi Tuhan. Dia sedang komunikasi sama dirinya. Dan dirinya dipuaskan karena yang didengar adalah firman kebenaran. Hati-hati loh sama perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ini bukti bahwa mata dan telinga kalau tidak disortir akan memadamkan terang Tuhan di dalam kita. Imamat pasalnya yang ke-6 ayat 13. Coba lihat ya. Imamat 6 ayat 13. Lihat orientasinya sekarang. Lihat orientasi zaman perjanjian lama. Lihat orientasi hari ini. Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Ini bicara soal korban bakaran. Ini orientasinya pengorbanan. Perhatikan Lukas 11 ayat 35. Sebaliknya terjadi hari ini. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dengan kata lain, terangnya jangan sampai padam. Nah, kita lihat ya perbedaannya ya. Dulu pengorbanan orientasinya. Hari ini orientasinya ketaatan. Jadi kita mau capek-capek, kita berpikir bahwa supaya terang Tuhan terus hidup dalam hidupku, aku terus pelayanan melayani Tuhan, tetapi tidak disertai sama ketaatan, percuma. Percuma. Gelap juga akhirnya. Karena terang itu gak bisa berbohong. Terang gak bisa dibuat-buat. 1 Yohanes 2 ayat 9 mengatakan begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, seolah-olah kayaknya pelayanan. 1 Yohanes 2 ayat 9. Tetapi ia membenci saudaranya. Gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu dalam hati. Benci ternyata. Di rumahnya ngawur. Pas datang pelayanan seolah-olah kayaknya kudus banget. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Akhirnya ketahuan juga. Ketahuan juga akhirnya. Makanya pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan hari ini. Makanya mata dan telinga ketika dijaga itu adalah format ketaatan yang paling dahsyat. Dan itu bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Saya suka dengan kisah yang
membuat mata saya terbuka di tahun 2004. Ketika anak saya Raina ini saya jemput dari Sanggar Lukis. Dan waktu saya jemput dia dari Sanggar Melukis, gurunya bilang begini sama saya, "Pak, ikut sertakan Pak di pameran lukisan," katanya. Umur 4 tahun waktu itu dia. "Oh boleh." "Berapa bayarnya Mbak?" 350.000. "Mahal amat Mbak." Akhirnya ikut. Dia ikut pameran lukisan. Karena dia suka ngelukis. Kemudian saya datang, saya duduk seperti Bapak Ibu seperti begini. Di acaranya. Saya belum lihat lukisannya. Dia disuruh berdiri di depan. Dia pelukis paling kecil, umurnya 4 tahun, terus sampai umur 75 tahun di depan. Pelukis-pelukisnya berdiri di depan. Terus event organizer-nya bilang gini, "Bapak Ibu yang terhormat, sebentar lagi boleh masuk ke ruang pameran. Dikasih waktu 20 menit ya Bapak Ibu, karena semua lukisan-lukisan yang dipamerkan itu semuanya dijual. Semua ada harganya. Nah kalau Bapak Ibu lihat ada lukisan-lukisan yang sudah dibubuhi stiker warna oranye, itu berarti lukisan itu sudah terjual. Bapak Ibu silakan masuk 20 menit, setelah 20 menit baru semua pelukis ini boleh bergabung dengan Bapak Ibu sekalian." Saya bergegas masuk. Yang saya cari siapa? Lukisan anak saya. Saya lewatin tuh lukisan-lukisan lain, cari lukisan bagian anak-anak. Lihat namanya Raina, Abigail. Wah, tahu nggak berapa harganya? 350.000. Dalam hati gini, lumayan uang registrasi balik. Dasar ya, ada darah India, ada darah dagang. Balik nih uang. Sebagai bapak yang baik, saya berusaha cari teman supaya beli lukisan anak saya. Saya ketemu sama seorang bapak, karena nggak begitu dekat, saya panggilnya Pak. "Pak, lihat Pak lukisan anak saya." Sebelum dia lihat lukisan anak saya udah punya sebuah pemikiran tentang lukisan anak saya. Saya ini nggak ngerti lukisan. Jadi waktu saya lihat lukisan anak saya lihat dari depan saya nggak ngerti, dari kiri nggak ngerti, dari kanan nggak ngerti, dari bawah nggak ngerti. Saya mikir jelek banget ya lukisannya. Dalam hati tapi, dalam hati. Saya kasih tahu sama bapak ini, waktu dia hampiri lukisannya, dia mukanya juga begitu. Tapi ini sopan, karena nggak begitu dekat. Teman berikutnya agak dekat, jadi saya panggilnya bro. "Bro, apa kabar? Lihat lukisan anak gua." "Ini kurang ajar." "Apaan tuh?" Saya juga nggak ngerti lukisan apa itu. Singkat cerita, 20 menit berjalan lukisannya nggak laku. Sementara teman-temannya udah pada terjual, ada stiker warna oranye. Event organizer datang ke saya, mbaknya. "Pak, kasihan loh Pak, belum laku Pak." "Iya Mbak, gimana dong Mbak?" "Menurut saya nggak begitu bagus Mbak. Pak, dia lain sendiri Pak. Dia kalau ngelukis tuh out of the box." "Maksudnya?" "Iya nggak mainstream Pak. Makanya lukisan-lukisan yang populer-populer cepat laku Pak. Dia agak-agak aneh memang Pak. Tapi justru paling unik Pak di antara kita." "Ya gimana dong Mbak?" "Udahlah Pak, udahlah apa? Bapak aja yang beli, enak aja." "Ngapain saya beli?" Saya bilang gitu. "Di rumah juga banyak Mbak, ngapain saya beli lukisan anak saya?" "Udahlah Pak, kasihan lah Pak." Dengan berat hati, saya beli itu lukisan. Untuk menyenangkan hati anak saya. Dan setelah 20 menit dia masuk ke ruang itu. Dan dia berteriak ketika dia lihat ada stiker warna oranye. "Daddy," dia teriak, "lukisanku terjual." Saya bilang, "Ya terjual." Puas gak dalam hati? Dalam hati saya gini, gak akan deh ikut-ikutan kayak gini-gini lagi. Rugi. Udah bayar registrasi, aku juga yang beli. Terus dia tanya sama saya, "Siapa Dad yang beli?" "Daddy." Dia makin berteriak, dia peluk, "Thank you Daddy, thank you." "Kok kamu senang banget?" "Karena memang aku buat itu untuk Daddy," katanya. Dan yang menggugah hati saya, dia bilang begini, "Waktu aku ngelukis, aku inget Daddy." Dalam hati saya, sejelek itu kah saya nak? Seabstrak itu kah saya nak? Bapak Ibu, poin saya adalah gini. Setelah 1 bulan tuh lukisan dikirim ke rumah saya. Sampai hari ini sudah 20 tahun. Saya gak pernah turunkan lukisan itu. Karena saya terngiang-ngiang sama kata-kata dia. Aku buat ini untuk Dede.
Pernah satu hari lukisan itu tergantung di kamar adiknya dan kita baru selesai mesbah keluarga di kamar adiknya. Saya ngelewatin tuh lukisan, pendirian saya tetap sama. Jelek. Tapi saya gak akan pernah turunkan lukisan itu. Hari ini kita datang ke Bethany Nginden. Kita tadi nyanyi. Mungkin gak sebaik sama, gak setara lah suara kita sama tim Praise and Worship. By the way, Bethany Nginden menurut saya punya the best tim Praise and Worship di seluruh Indonesia. Saya udah 26 tahun pelayanan. Saya udah masuk ke ribuan gereja. Saya selalu nagih kalau ke sini. Nagih lagi pas saat-saat praise and worship. Suara kita gak sebagus mereka lah. Sama Tuhan dipajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu kenapa suara-suara jemaat dipajang-pajang Tuhan. Tahu gak Tuhan bilang apa? Saya bukan lihat kualitas suaranya. Saya lihat kualitas hati mereka. Karena mereka datang dengan ketaatan. Kenapa? Karena terangmu tidak pudar. Itu yang Tuhan mau. Jaga mata dan telingamu. Karena hari ini orientasinya ketaatan. Ketaatan juga bukan pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Tuhan. Tuhan, aku bergumul Tuhan dengan pornografi misalnya. Tuhan, aku bergumul dengan gosip melulu Tuhan. Tuhan, hanya dengan Tuhan aku sanggup. Hanya dengan Tuhan aku sanggup dimerdekakan. Saya akan tutup dengan ini. Keluaran pasal yang ke-10, ayat yang ke-23. Coba lihat ini. Keluaran pasal yang ke-10, ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Ini tulah yang ke-9. Di zaman waktu bangsa Israel ada di Mesir. Tulah yang ke-9 itu gelap gulita. Sampai orang lihat temannya aja gak bisa. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Waktu zaman COVID, kegelapan di mana-mana dan makin gelap, ada terang Tuhan di setiap rumah anak-anak Tuhan. Walaupun ada kedukaan, tetap ada terang Tuhan di situ. Makanya banyak orang dikuatkan, banyak orang bertobat bahkan. Yohanes 1 ayat 4-5. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, di dalam hidup itu ada terang manusia yang diberikan sama Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saya akan tutup dengan saya akan memberikan bukti kepada Bapak Ibu bahwa terang Tuhan itu mengalahkan kegelapan, dan itu sangat-sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Baca dulu Efesus 1 ayat 18 dan 19. Efesus 1 ayat 18 dan 19. Ini yang saya katakan tadi. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi orang yang menjaga terangnya itu akan tahu dan dia memiliki pengharapan yang tidak pernah pudar. Dan betapa hebat kuasanya orang-orang yang menjaga terangnya tidak pudar. Dia paham betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kekuasanya. Itu sebabnya orang-orang yang jaga terang di dalam hatinya, apapun boleh terjadi, pengharapannya gak pernah lenyap. Bahkan orang-orang seperti ini dia mengerti kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Orang-orang seperti begini gak stres. Walaupun dia takut, walaupun dia sempat mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya, dia akan bangkitnya cepat. Dia gak akan gampang kecewa sama Tuhan. Orang-orang seperti ini. Nah, ini buktinya. Saya akan tutup dengan ini ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 47. Dan ini yang terjadi waktu COVID kemarin. Oke? Saya akan bukain ini sama kita semuanya, dan kita mungkin sadar atau tidak sadar kita sudah lakukan hal-hal ini. Sekali lagi, terang Tuhan mengalahkan kegelapan. Istilahnya gini loh, kalau iblis lempar kita buah apel, kalau kena benjol kan ditangkap sama Tuhan, dijadikan jus apel. Sesuatu yang diperuntukkan jahat akan digantikan untuk membawa kebaikan. Itu Tuhan selalu. Coba lihat dulu ya, Kisah Rasul 2 ayat 47. Mereka disukai semua orang. Siapa mereka? Jemaat mula-mula. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan tambahin loh jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Itu jemaat mula-mula. Ada gedung gerejanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu terjadi waktu zaman COVID. Tiba-tiba gedung gereja ditutup semuanya. Tetapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman hamba Tuhan, jangan bilang gereja ditutup ya, gedungnya ditutup. Gereja nggak bisa ditutup karena gereja adalah saudara dan saya. Oke? Nah sekarang saya mau kasih lihat, ada 5 pilar, cepat aja. Apa yang terjadi dan tanpa kita sadari kita lakukan itu waktu zaman COVID. Dan 5 pilar ini adalah 5 pilar yang sempat diadopsi sama Uni Soviet. Masih Uni Soviet dulu. Karena mereka kan negara sosialis, negara komunis. Mereka menghilangkan elemen Tuhannya, mereka mengambil nilai-nilai jemaat mula-mula untuk diterapkan di negaranya. Bayangin loh, negara itu aja mengadopsi ini. Dan ini adalah sesuatu yang tiba-tiba sama Tuhan dikembalikan ke dalam fungsi awalnya. Terang mengalahkan kegelapan. Coba lihat ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-42. Saya kasih 5 pilar ini. Dan Bapak Ibu kalau dengerin, pasti udah pernah ngelakuin 1 atau 2. Atau mungkin 5-5-nya. Yang pertama waktu zaman COVID. Sama seperti mereka dulu, ada 5 pilar, mereka melakukan ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tanpa kita sadari, tiba-tiba khotbah-khotbah di-upload ke sosial media. Dan sampai hari ini udah jutaan di-upload ke sosial media. Sampai hari ini. Pengajaran rasul-rasul, bahkan orang yang non-Kristen pun belajar firman akhirnya. Yang kedua, dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul. Tanpa kita sadari, kita dipaksa untuk kumpul. Seperti ada FA kecil-kecil di dalam rumah-rumah dengan keluarga kita. Yang ketiga, untuk memecahkan roti perjamuan kudus. Saya tanya sama staf saya di toko buku Immanuel, selama COVID penjualan online paling laku apa? Tahu nggak mereka bilang apa? Perjamuan kudus. Saya menemukan ini di bulan April tahun 2020, nangis saya. Saya mau lihat nih satu-satu nih. Dimulai dari April 2020, kan Maretnya lockdown. Yang keempat, berdoa. Jelas, berdoa. Orang-orang yang gak suka berdoa semua karena ketakutan. Pilar yang kelima, ayat 44 dan ayat 45 yang terakhir. Coba lihat. Ayat 44, semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ingat gak waktu zaman COVID? Banyak di antara kita yang sering sekali memberikan tip kepada pengantar paket. Karena paket di mana-mana tiba-tiba, paket, kan semua tinggal di rumah soalnya. Di bulan April 2020, Bapak Ibu mungkin masih ingat, di awal COVID, gak ada orang mau naik ojol. Ojek online-nya sepi, gak ada yang mau naik motor. Gak mau dempet-dempetan sama supirnya. Mereka gak punya penghasilan. Di bulan April 2020, saya sama adik saya tiba-tiba masukin, kita dapat hikmat Tuhan masukin di grup WhatsApp teman-teman, ngumpulin dana, berusaha untuk memberikan mereka makan. Dana terkumpul, kita kerjasama sama warung dekat rumah, kita kasih spanduk di depan, supir ojol boleh makan gratis siang dan malam. Di bulan April kita berhasil memberikan makan 1.000 supir ojol dari cuman uang-uang yang terkumpul dari teman-teman. Tanpa disadari, orang-orang mulai bergerak, tidak lagi menunggu departemen misi gereja, karena gereja ada di mana-mana. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan yang tadi saya katakan 1 atau 2 pilar, atau mungkin 5-5-nya, kita gak sadar kita lakukan semuanya. Dan tadi kita udah baca di ayat 47, Tuhan menambahkan jumlah mereka toh. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, dari yayasan saya aja deh, sama yayasan teman-teman, selama COVID, ribuan orang terima Yesus. Ribuan. Terima Yesus. Dan itu berdampak sampai hari ini. Banyak saya gak bisa saksikan. Saya dapat laporannya, kita punya satu divisi di yayasan kita yang membantu hamba Tuhan sudah 57 tahun. Istri saya dan saya dapat laporan terus kita generate laporannya. Banyak saya nggak bisa kasih tahu. Karena mereka bilang ini jangan kasih tahu Pak ini. Wah banyak banget. Kemarin ada lagi video dari teman saya. Karena orang itu minta dibaptis dan terlalu jauh. Orang itu membaptis dirinya sendiri pakai video call. Saya nggak tahu Pak harus gimana Pak. Ini jauh jaraknya soalnya, dia ada di kampung. Ya udah Pak, Bapak ke sungai, ada nggak sungai terdekat yang sepi Pak? Oh ya ada Pak gitu. Jadi pendetanya nih di Jawa,
Orang ini ada di Kalimantan atau di Sumatera, saya lupa. Ayo Pak, kita doa ya, kita doa. Terus dia celupin dirinya sendiri. Itu terjadi di mana-mana. Kan Bapak Ibu gak dengar cerita-cerita kayak begini? Oh banyak. Ribuan terima Yesus sampai hari ini. Itu sebabnya terang selalu mengalahkan kegelapan. Dan apapun yang terjadi, jangan sampai pudar terangmu. Jaga terangmu itu. Dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat terang itu Tuhan yang ada di dalam kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau pastikan bahwa kami hidup sebagai anak-anak terang. Tidak membuat terang itu pudar. Itu sebabnya kami mau jaga mata kami mau jaga telinga kami Tuhan. Supaya kehidupan kami terus membawa dampak yang luar biasa. Dan kalau terang itu selalu ada, hidup kami penuh pengharapan. Hidup kami mengerti bahwa kuasa Tuhan itu besar dan dahsyat. Apapun kegelapan yang ada di sekitar kami. Mungkin hari ini keluarga kami lagi sakit Tuhan. Apapun kegelapan yang kami lihat hari ini, terang Tuhan selalu mengalahkan kegelapan. Mungkin kami lagi bergumul hari ini sama keluarga kami. Sama pasangan hidup kami mungkin Tuhan. Atau bahkan anak-anak kami. Hari ini terang Tuhan justru akan menerangi kehidupan mereka. Ajari kami supaya kami gak menghakimi orang lain. Ajari kami supaya terang Tuhan itu terpancar. Dengan sendirinya Tuhan, terang itu akan memberkati mereka. Membawa mereka pulang, memulihkan keluarga kami. Dan bahkan terang itu Tuhan, membawa kesembuhan bagi yang sakit. Kami percaya Tuhan, dan kami mengaminkan firman ini. Dan kami akan melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Dan rekan-rekan yang melayani berjamuan suci, dalam nama Yesus, sungguh melimpah hati kami dengan lawatan kasih-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh dan karenanya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadikan kami sebagaimana yang Engkau mau dan kehendaki. Sehingga sungguh-sungguh hidup yang kami hidupi dimanapun kami ada, hidup, bergerak dan berjalan, berdampak bagi keagungan kemuliaan nama-Mu dan kelebaran kerajaan-Mu. Sebab itu, lawati kami semua yang Engkau layakkan dan perkenankan untuk mengambil bahagian bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Sebab oleh dan karenanya kami semua dapat menyatakan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab itu turunkan dan berkati kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun kami yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku.
di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sudah kita Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Ya, tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Seperti Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat roti.
roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kiara nama sikabatakaya. Sesudah itu diambilnya cawan sesudah makan. Lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sama-sama kita angkat kita pada oh haleluya, haleluya. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Orang masih kamata kaya. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kami sungguh bersyukur siang hari ini Tuhan, buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang terus boleh mengingatkan bagi setiap kami. Engkau mengasihi kami dengan sempurna dan Engkau sudah menyelamatkan hidup kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik, kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Kami memberi yang terbaik karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan kami. Dan kami pun percaya kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati.
lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tangan kita, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati
sepanjang hari ini Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.